Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Silakan duduk. Bapak Uskup, para romo terbuder, ibu bapak, para devosan keramat ilahi yang terkasih, selamat siang berkah dalem. Selamat siang berkah dalem. Kita bersyukur bersama dalam pujian kepada Allah dalam perayaan Ekaristi, perayaan syukur ulang tahun jaringan kerasulan keramat ilahi Keuskupan Agung Semarang yang ke-17. Di antara kita tentu juga ada yang sudah sejak awal berdirinya JKKI berdevosi dalam jaringan kerasulan ini. Perjalanan hidup para devosan dan juga kebersamaan sebagai jaringan kerasulan keramat ilahi tentu telah menghasilkan banyak buah yang baik dalam kehidupan iman, baik pribadi maupun dalam kebersamaan. Tentu juga menghasilkan buah-buah nyata sebagai wujud konkret sumbangan kita baik ke dalam gereja maupun bagi kehidupan bangsa Indonesia. Maka perjalanan hidup yang telah 17 tahun sebagai devosan dan dalam jaringan ini kita ungkapkan syukur atas perjalanan dalam lindungan Allah, penyelenggaraan ilahi di mana kita boleh mengalami belas kasih Allah baik dalam pengalaman pribadi kita sebagai manusia lemah dan berdosa maupun juga dalam pemulihan kehidupan secara umum sebagaimana selalu kita doakan. Semoga sengsara dan derita Kristus menjadi pendamaian bagi kita di hadapan Allah, di hadapan sesama. Ungkapan syukur dalam Ekaristi ini akan dipimpin oleh Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang Monsignor Robertus Fiatmoko. Dan dalam perayaan Ekaristi ini nanti juga akan dilantik pengurus baru jaringan kerasulan keramat ilahi Keuskupan Agung Semarang. Kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini berkat untuk para pengurus simpul jaringan baik di tingkat keuskupan, kepikepan, paroki. Juga mohon berkat untuk kita semua. Semoga devosi kita juga menjadi berkat bagi keluarga dan keluarga kita menjadi berkat bagi sesama. Maka mari kita rayakan Ekaristi ini dengan penuh syukur dan sukacita. Dan kepada Bapak Uskup kami aturkan terima kasih dan juga kami aturkan perayaan ini untuk dipimpin sepenuhnya. Para romo, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengawali rangkaian perayaan syukur ulang tahun ke-17 JKKI kita. Dan sekaligus mohon berkat untuk pengurus yang baru. Dengan terlebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita. Supaya kita semua dilayakkan ikut serta dalam perayaan syukur, perayaan Ekaristi, merayakan kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Engkau menguatkan kami terhadap yang jahat. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi-Mu
dan menjadi tabah hati seperti putramu sendiri. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan maha rahim, Engkaulah pemberi rahmat dan segala karunia.
Anugerahkanlah kerahiman dan belas kasih-Mu kepada devosan kerahiman ilahi di Keuskupan Agung Semarang yang sedang merayakan syukur atas ulang tahun yang ke-17. Kobarkanlah karunia hidup baru yang kami dapatkan lewat pembaptisan, agar persekutuan kami sebagai umat beriman semakin kuat. Semoga karena kerahiman-Mu yang sungguh tak terbatas, semua kaum beriman mampu menjadi saksi dan pewarta kabar gembira tentang Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga dapat tercipta Indonesia yang damai, penuh sukacita, harmoni dalam peradaban kasih. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita buka hati dan budi kita untuk menyambut sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah sabda Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, adakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Maka naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan berkenan akan umat-Nya. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terlalu pendek ya. Ya. Nampaknya podium ini tidak dirancang untuk Romo Bertus. Para Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat siang berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semua sehat? Sehat. Semua bahagia? Ya, kelihatan nek bahagia. Semua kepanasan? Iya, semua kepanasan ya. Meskipun kita di tempat yang sangat gede, leluasa, namun udaranya cukup panas. Tidak mengganggu kan ya? Iya. Pertama-tama mengawali permenungan pada siang hari ini, saya mengucapkan selamat perwisiat Nderek Mangayu Bagio, Nderek Bingah atas ulang tahun ke-17 JKKI kita ini. Tepuk tangan untuk JKKI. Tujuh 17 tahun itu usia yang cukup banyak atau tidak nih ya? 17 tahun ya. Tergantung dibandingkan apa dulu ya kan. Nah, kalau dibandingkan dengan usia manusia, 17 tahun itu usia muda ya. Ya OMK lah, orang muda Katolik katakanlah. Usia anak-anak SMA katakanlah. Kelas berapa ini? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu kelas 12 ya. 11. Iya. Ini usia yang sedang seger-segernya. Usia yang penuh semangat. Usia penuh vitalitas. Usia penuh kreativitas. Usia penuh gejolak juga. Usia penuh masalah. Betul ya? Kita mengalami usia-usia itu ya. Yang misioner sudah mengalami usia itu? Sudah ya. Pas masa-masa gejolak ya. Oh iya, cocok berarti. Nah, inilah masa kita, 17 tahun kalau dibandingkan usia manusia, usia orang muda yang bisa dibilang sedang nedeng-nedengi
nedeng-nedengi ya apa? Bahasa Indonesiane nendang-nendangi. Sedang penuh semangat, sukacita ada, kreativitas ada, inisiatif ada. Namun juga dari pengalaman saya sendiri, usia SMA, usia di seminari menengah Mertoyudan adalah usia kekerabatan yang luar biasa. Dari sisi persahabatan, ini usia yang paling kental. Maka kami ini, kita juga rasanya kalau ada reuni itu kebanyakan reuni SMA atau SD atau SMP. SMA ya, karena sedang kuat-kuatnya membangun komunikasi, membangun relasi dan kebersamaan. Maka kiranya ini kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk kembali melihat diri kita sebagai jaringan kerasulan kerahiman ilahi. Di usia yang 17, apakah kita memang sedang nedeng-nedengi? Khususnya nedeng-nedengi dalam arti yang sangat positif, yakni penuh semangat, penuh gairah, penuh penuh terobosan-terobosan demi sebuah kemajuan dan kebersamaan yang semakin kuat, kebersamaan yang semakin padu, kebersamaan yang semakin mengikat satu sama lain. Kalau kita menilik pada nama kita, jaringan kerasulan kerahiman ilahi, maka pertama-tama yang muncul di sana adalah soal kerasulan. Kerasulan mempunyai makna soal pewartaan. Bagaimana kita bertindak seperti para rasul yang keliling dari tempat satu ke tempat yang lain untuk mewartakan sabda, mewartakan Injil, mewartakan sukacita, mewartakan keselamatan. Nah, kayak 17 tahun ora sak mestine pas tiba kan ya. Nah, kalaupun tiba diteke meneh. Kalaupun jatuh bangkit kembali, tegak berdiri, noto meneh. Nah, ini persis ide yang bagus sekali ini. Kita sengaja memberi ide gagasan untuk kita. Kadang-kadang di usia muda ini nek wis kebacut tiba angel ngedeki meneh. Gojaki kono congkok sana sini. Ya. Coba kita perhatikan. Nah, ini akhirnya berhasil juga. Sebagai komunitas kerasulan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita, kabar kegembiraan terkait dengan karya keselamatan yang menjadi wujud nyata dari kerahiman kasih Allah kepada kita manusia. Maka kata pewartaan senantiasa, kerasulan senantiasa membuat kita harus keluar dari diri sendiri, menjumpai semakin banyak orang, supaya orang lain akhirnya mendengar cerita mengenai siapa Yesus yang menjadi wujud kerahiman Allah itu. Tidak hanya mendengar, namun kita harus berhasil untuk meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Sang keselamatan, bahwa dialah Sang kerahiman itu, bahwa dialah wujud penebusan bagi kita semua. Hingga akhirnya orang itu percaya dan mengalami keselamatan. Inilah orientasi dan tujuan akhir dari karya kerasulan kita. Dan yang kedua, kalau kita melakukan kerasulan pewartaan, maka mesti kita bertanya, apa yang kita wartakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan. Tidak lain adalah kerahiman ilahi, kerahiman Allah Bapa yang nampak nyata dalam pribadi Yesus Kristus, yang rela menderita, wafat di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Tadi dalam doa-doa kita sebelum Ekaristi diungkapkan dengan sangat bagus sekali, didaraskan dengan terus-menerus bahwa kerahiman Allah diwartakan kepada kami dan kepada dunia.
Kerahiman Allah menjadi tanda kasih yang nyata. Dan ini semua mesti kita wartakan. Ini yang menjadi pokoknya. Namun untuk sampai ke sana, kita sendiri mesti mengalaminya. Kalau kita tidak mengalami dan sekedar mewartakan, maka itu bisa dibilang omong kosong. Karena tidak keluar dari pengalaman batin, tidak keluar dari pengalaman pribadi. Sebaliknya kita semua kalau mengalami kerahiman Allah dan mewartakannya, maka pewartaan kita itu bisa dibilang pewartaan yang mentes karena berpangkal dari pengalaman pribadi. Dan ketika saya masuk ke gereja ini, sambil menyapa panjenengan lihat kanan kiri, saya semakin diyakinkan bahwa panjenengan semua yang rata-rata sudah senior, kata lain dari ora enom meneh, adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh sudah mengalami kerahiman Allah dari waktu ke waktu. Terbukti betul mempunyai pengalaman kerahiman Allah itu. Betul? Iya. Sungguh-sungguh wis gatok istilahnya itu. Maka ketika masuk ke gereja ini saya merasa wah, saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh penuh dengan kerahiman Tuhan. Kok malah dokumujeng? Tidak percaya yo. Tidak percaya dengan diri sendiri ya. Sungguh saya kagum, saya melihat itu, saya merasakan itu. Karena itu saya yakin bahwa pengalaman pribadi perjumpaan dengan Kristus, pengalaman kedekatan dengan Kristus ini akan menjadi modal dasar yang kuat bagi kita untuk bisa memberi pewartaan yang top chair, pewartaan yang mentes, pewartaan yang sungguh-sungguh mengena. Karena orang akan melihat, oh, orang ini punya pengalaman konkret. Apalagi ketika kita cerita, itu bisa kita ungkapkan pengalaman-pengalaman pribadi kita. Itulah sebabnya dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari Nubuat Hagai, di sana kita semua diajak untuk ke atas gunung membangun rumah Allah. Ke atas gunung membawa kayu, membangun rumah Allah. Itu simbolisasi bagaimana kita mencoba untuk bertemu dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat di atas gunung dalam kenisah, menggambarkan perjumpaan-perjumpaan pribadi dan bersama dengan Kristus Sang Kerahiman Ilahi akan menjadi landasan pewartaan kita. Dan kekaguman saya semakin kuat ketika saya melihat bagaimana panjenengan komunitas JKKI ini tekun dalam olah rohani, tekun dalam membangun kehidupan rohani terus-menerus, tak kunjung henti, bahkan dengan jam-jam yang sangat ketat, dengan doa yang rutin di bulan baleni, namun dengan penuh ketekunan. Bacaan pertama hari ini sungguh sangat cocok. Di atas gunung, di bait Allah yang menggambarkan perjumpaan kita dengan Tuhan, disitulah kita menyecap kerahiman Allah secara semakin nyata dan konkret. Namun pengalaman itu tidak hanya kita pakai sendiri, kita wartakan, kita turun dari gunung, kemudian berjumpa dengan semakin banyak orang. Maka kita membangun jaringan. Maka kata jaringan menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Bagaimana membangun kebersamaan, karena semakin kuat kebersamaan kita, semakin kuat juga bentuk pewartaan kita. Kita bayangkan, jaring itu semakin rengket, semakin kuat. Pernah membayangkan atau pernah melihat jaring?
Pernah? Jaring ikan pernah? Siapa yang belum pernah melihat jaring ikan? Semua pernah lihat ya. Kalau mau membayangkan lebih gampang lagi, apa ya sing kaya jaring yo? Net bola voli, nek main voli kae po badminton utawa hairnet basa Londone harnet. Hairnet kan gitu, net untuk rambut kan ya. Nah, ibu-ibu pasti hafal, apalagi yang sudah senior. Hairnet semakin rengket jalinane, maka rambutnya semakin rapi tertata. Ning nek nete iki ana sing wis suwek, nang kene iki rapi, nang kene jedul to. Eli apa meneh sing suwek mburi kene kaya jambul ngene. Semakin rengket, semakin rapat jaringan itu menjadi semakin kuat. Demikian juga jalinan kita semakin kuat ketika kita semakin kerap bertemu, kerap berkumpul, entah secara langsung seperti sekarang ini maupun lewat bentuk jaringan yang lain. Yang kedua, semakin rengket net itu, semakin rengket jala itu, jaringan itu, maka semakin banyak yang dapat kita jaring. Ketika menebarkan jala, netnya itu rengket, maka ikan-ikan yang kecil pun ikut terjaring katut. Nek gede arang-arang, sing cilik-cilik merucut. Nah, maka ini menjadi salah satu simbolisasi jaringan kita ini. Dan saya sekali lagi kagum dengan JKKI ini yang mempunyai jaringan yang luar biasa. Setiap kali ada pertemuan seperti ini, paling tidak setahun sekali saya bertemu dengan panjenengan seperti ini. Sampai sekarang tuh ya. Setelah jadi uskup meh bentahun ketemu, kecuali pas raiso. Selalu suasananya gegap gempita, banyak sekali yang hadir, banyak sekali yang berkumpul, dan ada keakraban. Sekarang ini ketoknya kepondro-pondro, dipilah-pilah, karena semua tergantung pada tulisan. Surakarta ning kene, Kedu ning kono kae garis-garis kae ijo kuning, gitu. Terus kono kae meneh apa? Abang bundi abang. Mana? Jogja. Jogja Barat atau Timur? Barat. Jogja Timur. Jogja Timur putih-putih. Surakarta? Oh, yang ini tadi, ini kevekepan Surakarta. Yang batik abang. Abang ireng. Kevekepan Kedu ijo iki mau, ijo lorek-lorek. Kevekepan Semarang ora seragam. Seragame ora seragam. Iya, kalau dibiarkan tanpa tulisan, serasa akan membaur luar biasa. Jaringan semakin kuat, maka semakin banyak yang bisa kita jaring. Dan lagi ini menjadi kekuatan kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, ulang tahun ke-17 ini mempunyai makna untuk menyegarkan kembali agar kita di usia yang sedang nedeng-nedeng ini mewujudkan pewartaan kita dalam kebersamaan. Tidak kebersamaan internal kita, namun juga kebersamaan dengan kelompok-kelompok yang lain. Maka Romo Vikep kategorial selalu hadir dan selalu mendengungkan pentingnya kerjasama antar kelompok kategorial.
Supaya apa? Supaya kita membentuk satu kesatuan rasul-rasul Tuhan dengan tugas dan kekasan masing-masing. Kita bersyukur dan terima kasih atas anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Semoga kerahiman Allah yang telah kita alami, kita nikmati, kita rasakan, dapat semakin memperteguh iman kita, semakin memperkuat perjalanan kita menuju ke puncak gunung, membangun kenisah Allah, membangun gereja yang semakin kokoh, dan akhirnya semua orang bisa memandang dan bergabung dengan gereja ini. Kita syukuri dan kita mohon berkat melimpah untuk perjalanan JKKI kita. Dan pada kesempatan juga kita berterima kasih karena JKKI selalu diperkuat dengan hadirnya pengurus-pengurus baik di tingkat pusat, di tingkat kevikepan, bahkan sampai tingkat paroki. Dengan pengurus-pengurus yang selalu berkelanjutan dengan regenerasi, kaderisasi yang terus kita syukuri sebagai wujud pendampingan Allah dan Roh Kudus bagi kita semua. Maka sekarang kita akan memasuki pada upacara pelantikan pengurus baru, dan Romo Vikep Kategorial Romo Yohanes Dwi Harsanto akan memimpin untuk pelantikan ini. Bapak Uskup yang kami muliakan, izinkanlah siang ini akan diadakan pelantikan dan pengukuhan pengurus baru JKKI Keuskupan Agung Semarang periode masa bakti 2003 sampai 2006 oleh Romo Kategorial Romo Yohanes Dwi Harsanto. Untuk para yang akan dilantik, Bapak Damianus Hindrawan Susilo mohon maju ke depan. Ibu Maria Sisilia Praptiwi Estiningsih mohon maju ke depan. Ibu Agatha Lani Kostiningsih. Kepada Romo Kategorial dipersilakan untuk melantik. Para devosan jaringan kerasulan kerahiman ilahi Keuskupan Agung Semarang yang terkasih dan berbahagia, Bapak Uskup dan kami para Romo turut bergembira atas proses pemilihan calon pengurus JKKI Keuskupan Agung Semarang. Sebelum memenuhi permintaan seluruh devosan JKKI untuk melantik kepengurusan ini, perkenankanlah kami menanyakan kepada seluruh calon pengurus kesediaan dan kesanggupannya untuk menerima dan mengemban tugas suci ini. Saudara-saudari terkasih, bersediakah saudara-saudari menerima dan mengemban tugas suci sebagai pengurus jaringan kerasulan kerahiman ilahi Keuskupan Agung Semarang masa bakti tahun 2023 sampai 2026? Bersediakah saudara-saudari menjalankan kepengurusan secara bertanggung jawab dengan segenap kemampuan dan potensi yang dikaruniakan Allah kepada saudara-saudari? Terima kasih atas kesediaan saudara-saudari menerima tugas pelayanan ini. Atas kehendak Allah, kami akan meneguhkan saudara-saudari sebagai pengurus jaringan kerasulan kerahiman ilahi Keuskupan Agung Semarang periode masa bakti 2023-2026. Saudara-saudari terkasih, kini ucapkanlah janji saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh devosan jaringan kerasulan kerahiman ilahi Keuskupan Agung Semarang sebagai komitmen suci untuk menjalani tugas mulia sebagai pengurus jaringan kerasulan kerahiman ilahi di Keuskupan Agung Semarang.
sebagai pengurus jaringan kerasulan kerahiman ilahi Keuskupan Agung Semarang masa bakti 2023-2026 selaras dengan kemampuan dan potensi yang sudah dianugerahkan Allah kepada kami. Kami akan menyediakan waktu, tenaga, dan kreativitas kami dalam menyusun, menyelaksanakan, dan mengevaluasi setiap program kegiatan. Kiranya Allah mendampingi kami dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Amin. Seluruh devosan jaringan kerasulan kerahiman ilahi Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, kita telah mendengar kesediaan dan komitmen para pengurus jaringan kerasulan kerahiman ilahi Keuskupan Agung Semarang dalam tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada mereka. Maka sekarang kita mohonkan berkat Allah dan Bapak Uskup yang akan mendoakan pelantikan serta mengukuhkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada siang ini Engkau telah memilih saudara-saudari ini untuk menerima tanggung jawab sebagai pengurus jaringan kerasulan kerahiman ilahi Keuskupan Agung Semarang masa bakti 2023 sampai 2026. Sudilah Engkau mendengarkan dan menguatkan janji tulus yang sudah mereka sampaikan dengan rendah hati. Buatlah mereka mampu mengembangkan segala akal budi yang sudah Engkau anugerahkan kepada mereka dalam menunaikan dan menyelesaikan panggilan ini. Beranikan mereka menghadapi dan melewati segala tantangan yang menghadang, karena sejatinya Engkau sendiri yang mengutus mereka. Teguhkanlah janji mereka dan berilah roh kerendahan hati dan cinta kasih dalam melaksanakan seluruh program yang sudah dan akan dirancang, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas pelayanan ini sampai pada saatnya nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara serta andalan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, atas nama gereja, saya akan mengukuhkan Bapak Ibu sebagai pengurus jaringan kerasulan kerahiman ilahi Keuskupan Agung Semarang untuk masa bakti tahun 2023 sampai 2026. Kami berharap Anda semua mampu menunaikan tugas pelayanan ini seturut tanggung jawab yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu dengan semangat yang berkobar-kobar oleh cinta kasih persaudaraan dan karena kerahiman Tuhan. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Karena itu yakinlah bahwa Ia akan mendampingi dan melindungi Bapak Ibu, seluruh pengurus dalam seluruh proses pelayanan ini. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati saudara-saudari dalam seluruh tugas pelayanan ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak Uskup yang kami muliakan, izinkanlah acara penandatanganan berita acara kepada pengurus yang lama dan juga pengurus yang baru dipersilahkan.
Mohon maaf, untuk foto dilaksanakan nanti sesudah misa selesai. Bapak Uskup dan para romo yang kami muliakan, selesai sudah pelantikan dan pengunguan pengurus baru JKKI Keuskupan Agung Semarang periode masa bakti 2023 sampai 2026. Waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Bapak Uskup kembali. Berkah dalam. Allah Bapa kita yang berbelas kasih selalu menantikan kita yang sering dihadapkan pada berbagai kesulitan dan permasalahan. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman selalu dipimpinnya kepada keramahan dan kebijakan seperti Kristus, dan mereka senantiasa memperhatikan dan mengusahakan kesejahteraan bagi umat yang digembalakannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa sumber cahaya menerangi para pejabat pemerintahan agar mereka menemukan dan dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk terciptanya Indonesia damai yang berperadaban kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa yang saat ini sedang mengalami konflik karena cengkeraman perang dan kekerasan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Semoga para bangsa yang sedang menderita karena konflik sosial politik maupun karena perlakuan tidak adil segera terentaskan dari segala penderitaannya dan hidup dengan damai dalam kasih yang tak berkesudahan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengurus baru Jaringan Kerasulan Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Semarang, semoga kesan pesan dari pelantikan pengukuhan yang dilakukan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Agung Semarang hari ini dapat dijalankan dengan baik, penuh tanggung jawab dan rasa sukacita, sehingga menjadi berkat bagi seluruh devosan Kerasulan Kerahiman Ilahi di Keuskupan Agung Semarang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami komunitas Kerahiman Ilahi di Keuskupan Agung Semarang dan semua yang berhimpun di sekitar altar ini, semoga kebaikan dan kegembiraan yang Kau anugerahkan kepada kami dalam peringatan syukur ulang tahun JKKI Keuskupan Agung Semarang ke-17 ini dapat menjadikan kami sebagai pewarta kebaikan-Mu, sehingga tercipta Indonesia damai yang berperadaban kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari hening sejenak menghaturkan ujub pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Rahim, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara dan andalan kami. Amin. Susah
Ibrahim, kami putra-putrimu, devosan jaringan kerasulan kerahiman ilahi, Sekeuskupan Agung Semarang, membawa persembahan berupa roti dan anggur, serta hasil dari usaha kami. Terimalah persembahan kami ini, dan perkenankanlah kami untuk memperoleh keselamatan yang datang dari Putramu sendiri, sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari devosan kerahiman ilahi yang saya cintai, terima kasih atas persembahan diri yang diwujudkan dalam berbagai macam persembahan ini. Semoga Tuhan berkenan menerima dan mempersatukannya dalam kurban ekaristi di altar, serta melimpahkan rahmat dan berkat-Nya bagi kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat. Allah yang Maha Murah, dengan hati penuh sukacita kami mengantar persembahan, tanda syukur atas karunia iman karena kerahiman-Mu yang besar. Berkenanlah menerima dan mempersatukan persembahan kami ini dengan persembahan roti dan anggur yang akan menjadi tubuh dan darah Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah ya Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, di dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus Rupiatmoko serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudari-saudara kami yang sedang menderita sakit, kiranya berkenan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Untuk saudari-saudara kami yang sedang menderita dalam kesusahan, berilah mereka Roh Kudus-Mu untuk menemukan rahmat-rahmat yang Kau sediakan bagi mereka. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, terkhusus Santa Faustina sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu.
domba Allah yang menebus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, wujud kerahiman Allah kepada kita semua. Dia rela mati di kayu salib demi kasih Allah kepada kita. Berbahagialah kita yang diperkenankan untuk menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bersama dengan Santa Faustina, kami mengimani bahwa kerahiman dan belas kasih-Mu Engkau nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami makin mengandalkan diri dan berharap pada kerahiman ilahi, serta makin berani melakukan tindakan-tindakan belas kasih kepada sesama. Kami percayakan perjalanan JKKI ini ke dalam bimbingan dan tuntunan-Mu, dan berkatilah pengurus yang baru, agar bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, karena bimbingan roh kebijaksanaan yang Kau limpahkan kepadanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Uskup yang termulia, kami mohon untuk saat ini prakata singkat dari Ketua Jaringan Kerasulan Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Semarang kepada Ibu Tin Supriyono dipersilahkan. Selamat siang, berkah dalam. Tuhan yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, selalu andalan kita semua. Tuhan adalah Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Salam kerahiman ilahi, Yesus, Engkau andalanku. Ucapan terima kasih saya haturkan pertama-tama kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, panjang sabar kasih setianya, karena kami semua para devosan, pencinta kerahiman ilahi Sekeuskupan Agung Semarang dapat bersyukur bersama-sama karena Tuhan sendirilah yang telah mengumpulkan kami di tempat ini, di Gereja Santa Maria Fatima Banyumanik Semarang. Pada acara rekoleksi dan perayaan hari ulang tahun ke-17 Jaringan Kerasulan Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Semarang atau biasa disingkat JKKI KAS. Tuhan selalu sebagai andalan kami, dahulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih juga saya haturkan kepada Monsenyor Robertus Rubiatmoko sebagai Uskup Keuskupan Agung Semarang, sebagai pelindung dan penyemangat yang selalu memberkati kita semua. Romo Yohanes Dwi Harsanto PR sebagai Romo Vikep Kategorial KAS yang selalu bersemangat dalam tugas penggembalaannya sebagai wakil dari Bapak Uskup di Kevikepan Kategorial KAS yang selalu membantu mencari dan menyelamatkan. Quaerere et Salvum Facere yang adalah moto penggembalaan Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang. Romo Albertus Hesta Hana Wijayanto PR, Romo Agustinus Parso Subroto MSF yang hari ini menjadi narasumber, Romo Aloysius Gonzaga Luhur Prihadi PR sebagai Romo Moderator JKKI KAS yang mendampingi secara langsung JKKI KAS. Para Romo Moderator JKKI di kevikepan masing-masing. Romo Florentinus Harto Subono PR yang hari ini sebagai narasumber dan juga Moderator JKKI Kevikepan Semarang. Romo Ignatius Fajar Kristianto PR sebagai Moderator JKKI Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta Timur dan Yogyakarta Barat. Romo Aloysius Kriswinarto MSF sebagai Moderator JKKI Kevikepan Surakarta. Romo Paulus Agung Wijayanto SY sebagai Moderator JKKI Kevikepan Kedu yang mendampingi para devosan dan pengurus JKKI di kevikepan masing-masing yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Maka lengkaplah
3 ordo atau tarekat para romo di Keuskupan Agung Semarang sebagai moderator JKKI, yaitu Ordo PR atau Projo atau Diosesan, Tarekat Keluarga Kudus atau MSF, Ordo Serikat Yesus atau SY. Syukur kepada Tuhan. Syukur juga kepada Tuhan atas rahmat berlimpah, kita dapat berekoleksi untuk dapat meneladan Santa Faustina yang hidupnya total untuk Tuhan, selalu taat dan rendah hati. Terima kasih juga kepada para hadirin semua yang terkasih dalam Tuhan, semua pengurus devosan Rasul Kerahiman Ilahi Se-Keuskupan Agung Semarang yang hadir dengan sukacita, bersyukur dan berbahagia. Para ketua simpul JKKI Kevikepan, yaitu Kevikepan Semarang, Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta Timur dan Yogyakarta Barat, Kevikepan Surakarta, Kevikepan Kedu, yang secara langsung menjadi ujung tombak pewartaan devosi kerahiman ilahi di Kevikepan masing-masing, dan kepada para ketua simpul JKKI paroki-paroki di mana saja berada di Keuskupan Agung Semarang. Hari ini saya lihat di daftar ada 52 paroki yang hadir, sekitar ada hampir 700 devosan. Kepada Bapak PM Broto Sunaryo sebagai Ketua Simpul JKKI Kevikepan Semarang, juga penghargaan yang tertinggi sebagai panitia pelaksana acara hari ini. Bravo dan Provisiat. Salam sukses selalu untuk semua pengurus dan panitia. Tuhan sendiri yang melihat karya-karya Anda semua. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih juga kepada para donatur sehingga sangat mendukung terselenggaranya acara hari ini. Perlu saya informasikan bahwa sejak tanggal 2 Februari 2023, JKKI Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkembang, dimekarkan menjadi JKKI Kevikepan Yogyakarta Timur dan Yogyakarta Barat. Maka secara resmi JKKI KAS ada 5 simpul Kevikepan, yaitu Semarang, Yogyakarta Timur, Yogyakarta Barat, Surakarta dan Kedu. Seperti dilihat tadi di Vandel. Maka saya umumkan sekalian bahwa panitia penyelenggara rekoleksi dan hari ulang tahun JKKI KAS tahun 2024 yang akan datang adalah simpul JKKI Kevikepan Yogyakarta Timur. Ketuanya yaitu Bapak Stefanus Edi Purwoko. Terima kasih juga kepada Ibu Stefani M. Harsono beserta semua pengurus JKKI Yogyakarta dan romo moderator yang telah berjuang pantang menyerah sehingga dapat berhasil dengan baik. Syukur kepada Tuhan. Mengenai selesainya masa bakti saya, masa pelayanan saya sebagai Ketua JKKI KAS, dengan bergulirnya waktu yang terus berjalan dengan seturut kehendak Tuhan, Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, mulai hari ini tugas saya sudah selesai. Masa pelayanan, masa bakti saya sudah 2 periode, yaitu periode pertama 14 Oktober 2017 sampai 2 Oktober 2020. Periode kedua Oktober 2020 sampai hari ini, Kamis 28 September 2023. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, tetap kita syukuri bersama, karena melewatkan masa sedih, masa terpuruk, dan prihatin dengan adanya COVID-19. Maka saya mohon maaf kepada para romo moderator, romo pembimbing, semua pengurus JKKI, teman-teman sekretaris dan bendahara JKKI KAS yang telah bersama-sama melaksanakan tugas, dan juga teman-teman kelompok Dulan Bareng yang mengadakan rembugan bareng untuk lini masa membahas JKKI yang akan datang. Memang tidak ada pelangi tanpa badai. Semoga kedepannya JKKI semakin berakar, bertumbuh, berkembang dan berbuah. Semoga pewartaan kerasulan kita adalah persembahan terindah hidup kita kepada Tuhan yang Maha Rahim. Buku Harian Santa Faustina atau BHSF di nomor 822 bisa dibaca di rumah secara lengkap.
menginspirasi saya dan sangat berkesan bagi saya, yaitu bahkan kalaupun hari ini ia memanggil aku, pekerjaan ini tidak akan terbengkalai sama sekali. Sebab dia sendiri adalah Tuhan, baik atas pekerjaan atau pekerjanya. Bagianku adalah mengasihi dia dengan sepenuh hati, dia huruf besar. Semua pekerjaanku tidak lebih daripada satu tetes kecil di hadapannya. Kasihlah yang memiliki arti, kekuatan, dan pahala. Ia telah membuka cakrawala yang luas di dalam jiwaku. Kasih menyempurnakan segala kekurangan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bersama-sama. Mengasihi, mengasihi lebih. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, berkah dalam. Amin. Ketua JKKI KAS yang baru yaitu Bapak Damianus Hendrawan Trisulo dari Kedu dipersilahkan maju untuk memperkenalkan diri. Yang mulia Bapak Uskup, para moderator JKKI Kerahiman Ilahi Sekeuskupan Agung Semarang dan Romo VCAP kategorial, Romo yang tadi memberikan lupa aku, ada 9 Romo gugup di sini, ada Bapak Monsinyur, ada Romo banyak banget, jadi rasanya gemeter juga. Perkenalkan, nama saya Damianus Hendrawan Trisulo. Tadi Ibu salah nyebutin Susilo, Trisulo sebetulnya. Ya, saya hari ini bersama 2 rekan saya dilantik menjadi pengurus JKKI Keuskupan Agung Semarang. Bukan karena kemampuan saya, tapi karena jatah dari Kedu. Ya, jadi saya nanti mohon bimbingan dari Romo moderator JKKI Sekeuskupan Agung Semarang. Jadi benteng saya di belakang banyak, ada Romo kategorial dan juga seluruh devosan Kerahiman Ilahi di Keuskupan Agung Semarang. Saya mohon untuk membantu saya 3 tahun ke depan untuk memajukan jaringan kerasulan Kerahiman Ilahi di Keuskupan Agung Semarang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu sudah siang, sudah lapar. Jadi saya cukupkan sekian. Selamat siang, berkah dalam. Salam Kerahiman. Bapak Uskup yang kami muliakan, para Romo yang kami hormati, demikianlah perkenalan dari Ketua JKKI Keuskupan Agung Semarang tahun periode 2023 sampai 2026. Untuk acara selanjutnya pemotongan tumpeng, kami mohon Bapak Uskup untuk turun ke bawah untuk memotong tumpeng yang sudah kami sediakan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di hadapan kita ada setumpuk makanan dalam bentuk tumpeng dan ubur rampenya kelihatannya sangat enak sekali. Ini menggambarkan keberagaman kita yang berkumpul dari banyak tempat dengan segala macam potensi yang ada, dipadukan menjadi menu makanan yang lezat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu simbol kebersamaan kita, jaringan kita, dan sekaligus kebersamaan kita untuk menuju kepada Tuhan yang menjadi sumber kerahiman ilahi. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk rezeki ini dan untuk kebersamaan kita. Allah yang Maha Kasih, kami mengaturkan syukur dan terima kasih kepadamu atas ulang tahun ke-17 JKKI Keuskupan Agung Semarang. Dalam rangka syukur ini kami hendak mempuncakinya selain dengan Ekaristi juga dengan perjamuan bersama. Dan telah Kau sediakan bagi kami rezeki yang tersedia di hadapan kami ini. Karena itu berkatilah rezeki ini dan kami semua yang mau menyantapnya. Semoga rezeki ini semakin memperkuat kami semua untuk senantiasa bersyukur atas kerahiman yang Kau limpahkan kepada kami dalam Yesus Kristus Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Dan tumpeng ini akan kita potong, sebagian akan kita serahkan kepada siapa baiknya ya? Pengurus baru. Ada pengurus baru, silakan pengurus baru untuk siap maju ke depan. Milih apa yang perlu saya Bapak siapkan. Indrawan, monggo. Sambal goreng, Pak. Saudara-saudaraku, Devosan Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Semarang, ini tanda kasih dari Bapak Monsinyur untuk kita semua, untuk kita bersama-sama semangat mengembangkan devosi kerahiman ilahi di Keuskupan Agung Semarang. Terima kasih. Kami mohon Bapak Uskup tetap jumenang di depan untuk menerima kenang-kenangan dari kami panitia. Monggo.
Bapak Uskup yang termulia dan dengan para romo yang kami hormati, acara demi acara telah selesai. Mari bersama-sama kita mohon berkat meriah dari Bapak Uskup. Sebelum mohon berkat Tuhan, Romo Santo akan menyampaikan sesuatu singkat untuk kita semua. Pertama, terima kasih Bapak Uskup. Pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun pada JKKI, KAS, juga pengurus baru Pak Trisulo dan teman-teman. Selamat untuk bersama-sama kelompok-kelompok kategorial yang lain dalam rumpun doa, menggiatkan doa untuk keuskupan kita dan untuk gereja semesta serta bangsa negara dan seluruh dunia. Kita butuh doa yang lebih keras hari-hari ini, lebih gentur ya, lebih tekun. Kita mengetok pintu surga dengan lebih kuat lagi supaya damai turun dan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan yang terjadi. Terima kasih, kita bersatu sebagai komunitas-komunitas kategorial Keuskupan Agung Semarang mendukung dengan doa-doa keuskupan kita. Itu saja pesan saya sebagai wakil Bapak Uskup di Kevikepan kategorial. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan kita, yang pada gilirannya kita dapat terus menumbuh kembangkan kerasulan kerahiman ilahi di Keuskupan Agung Semarang. Semoga saudara yang telah dibangkitkan lewat pembaptisan dan disatukan dalam jaringan kerasulan kerahiman ilahi di Keuskupan Agung Semarang bersama-sama masyarakat Indonesia dapat menciptakan Indonesia damai yang berperadaban kasih. Semoga saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan serta karya kerasulan kita senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian peran syukur kita sudah selesai. Marilah kita pulang mewartakan kerahiman Tuhan. Kepada Bapak Uskup yang kami muliakan dan juga kepada para romo, kami aturkan banyak terima kasih atas paringannya waktu sehingga misa Ekaristi syukur pada siang hari ini begitu meriah, dan kami atas nama panitia mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal yang kurang berkenan di hati. Bapak Uskup yang dimuliakan dan juga para romo yang kami hormati, matur sembah nuwun.
Saudara-saudara terkasih, selesai sudah perayaan Ekaristi dan rekoleksi dalam rangka Hari Ulang Tahun JKKI KAS yang ke-17. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya pada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami mohon kepada para tamu undangan, kepada pengurus harian JKKI KAS dan juga pengurus harian, juga undangan dari Rumah Sakit Elizabeth, nanti untuk dari siang bersama-sama dengan Bapak Uskup. Bapak Ibu yang terkasih, tadi sudah melihat penari-penari kita yang cantik-cantik ini adalah dari Sanggar Tari Soryo Timur, ada di Gereja Santo Paulus Sampangan. Ya, bila Bapak Ibu yang dari Semarang mau luar kota, mungkin ada hal ingin memakai beliau, bisa menghubungi dari Gereja Santo Paulus Sampangan. Bapak Ibu dipersilakan untuk dari siang, dan monggo dari UMKM masih dibuka makanan-makanan khas Semarang untuk dilarisi. Matur nuwun berkah dalem.